Setiap dari kita yang ada di dunia ini berusaha untuk mengetahui makna hidupnya, makna keberadaannya secara keseluruhan, dan tentu saja muncul pertanyaan bagaimana saya bisa berada di sini? Mengapa saya menjadi bagian dari proses sejarah ini? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya masuk ke universitas di Fakultas Sejarah. Saya mempelajari sejarah, terutama saya mengambil spesialisasi dalam sejarah, bagaimana ya runtuhnya Kekaisaran Romawi. Periode runtuhnya itu katakanlah abad ke-5 dan kira-kira berakhir pada masa-masa awal abad pertengahan, yaitu abad ke-13 ke-14. Nah, periode inilah yang menarik minat saya. Selain itu, periode itu juga terasa romantis. Ada ksatria, naga, tentu saja seberapa nyata semua itu sudah pembahasan lain. Tapi pada masa itu, di usia tersebut, itulah yang menarik minat saya. Jadi Buci, Anda secara pendidikan adalah seorang sejarawan, namun sekarang Anda sangat mengkritik sejarah resmi. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Apa yang terjadi padamu? Lagi pula, sejarawan resmi tidak mengkritik sejarah, tapi Anda sudah berpindah ke sisi yang lain, begitulah istilahnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana mengatakannya. Ada banyak masalah dalam sejarah yang tidak ingin disentuh oleh para sejarawan, tidak ingin dibahas. Saya pikir ini terhubung dengan sistem tertentu yang dibangun berdasarkan sejarah itu sendiri. Di sini, sama seperti dalam sains, ada dogma-dogma tertentu yang telah diturunkan. Dan dalam kondisi apapun, Anda tidak memiliki hak untuk mengkritik dogma-dogma ini. Karena, tentu saja, jika Anda melakukan itu, karir Anda sebagai sejarawan langsung berakhir. Di sini. Dan tentu saja ikuti alur sejarah resmi ini. Tentu saja, di sana sejujurnya ada banyak hal cerdas dan banyak hal yang telah dipikirkan orang serta banyak yang telah ditulis. Tapi ada juga banyak elemen yang sama sekali tidak nyambung. Ada teori-teori tertentu dalam sejarah yang tidak boleh diperdebatkan dan memperdebatkannya dilarang. Dan semua orang yang mulai memperdebatkan hal itu, mereka langsung dikeluarkan dari kalangan sejarawan, dan tentu saja mereka tidak dipublikasikan. Begitulah. Namun tentu saja, banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik. Dan jika Anda ingin menekuninya, Anda tidak bisa melakukannya dalam sejarah resmi, itu benar-benar tidak mungkin. Saya bisa memberikan Anda contoh yang sangat bagus tentang semua ini. Contoh ini dikenal oleh semua orang. Ada, atau lebih tepatnya pernah ada, seorang sejarawan luar biasa bernama Thor Heyerdahl. Dia sangat populer di Rusia, juga populer di Barat, menulis banyak buku dan menemukan banyak hal yang katakanlah sejarah tradisional tidak bisa ungkapkan. Misalnya, pemukiman yang tersebar luas di pulau-pulau terpencil seperti Pulau Paskah yang ikonik dan juga pulau-pulau Polinesia lainnya yang terletak jauh dari daratan besar Amerika Selatan. Dia melakukannya dengan cara eksperimental. Dia juga menguji teori penyeberangan Samudra Atlantik menggunakan perahu papirus dan juga melakukannya, bisa dibilang, secara langsung sendiri. Dan secara keseluruhan, dia, seperti kesayangan, sampai saat dia mengemukakan teori yang dia sebut pencarian Odin. Dalam teori ini bukan seperti buku, melainkan kumpulan pertanyaan. Dia mencoba membuktikan bahwa peradaban Skandinavia sebenarnya berasal dari wilayah Laut Azov, seperti Mariupol, Azov, Rostov-na-Donu. Itu kira-kira dari situ, dari wilayah itu. Dan seluruh kalangan ilmuwan menerkamnya. Mereka benar-benar membakarnya sebagai seorang pribadi, mereka mendiskreditkan karyanya, dan sampai hari ini, saya baru saja memeriksanya baru-baru ini. Teori ini tidak bisa dikembangkan lagi. Tidak ada yang mempelajarinya, dan bahkan semua orang takut untuk menyentuhnya. Nah, tapi teorinya sangat menarik. Dan inilah tepatnya lapisan elit ini saya tidak suka. Dan seolah-olah tidak mungkin mempelajari sejarah, karena kamu hanya bisa mempelajarinya ke arah yang diizinkan saja. Dan jika kamu menemukan sesuatu yang tidak sesuai, kamu langsung dipotong dan selesai, karirmu berakhir. Jadi Anda ingin memiliki kebebasan dalam meneliti sejarah, tapi ternyata bidang kegiatannya sangat dibatasi. Memang dibatasi, ya. Dan Anda tahu, ini sudah menjadi, saya bisa bilang, semacam persoalan sosial. Oleh siapa itu dibatasi? Sebenarnya siapa sih para sejarawan itu? Sebagai manusia.
Anda tahu kenapa misalnya seseorang menjadi profesor sejarah menurut Anda? Bagaimana pendapat Anda? Mungkin orang itu memang menyukai masa lalu, dia tertarik dengan apa yang terjadi di masa lalu, dan karena itu dia memilih bidang ini. Ya, sebagian benar. Tapi secara umum orang-orang yang tidak semuanya seperti itu, ada profesor sejarah yang luar biasa, ada juga para ahli, memang benar. Tapi secara umum para sejarawan dalam semacam struktur birokratis mereka, secara umum adalah orang-orang yang kekanak-kanakan. Karena bagaimana menyebutnya? Mahasiswa abadi. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan hidupnya dari taman kanak-kanak ke sekolah, dari sekolah ke universitas, lalu mengambil gelar sarjana, magister, mendapatkan berbagai sertifikat, kemudian menulis disertasi doktoral. Dan di usia sekitar 40 tahun, mereka baru mencapai tingkat di mana mereka menjadi profesor. Dan Anda tahu, omong-omong sangat menarik menonton konferensi para profesor. Orang-orang ini, mereka selalu saja bergumam seperti, Dan masalah besarnya adalah mereka terus-menerus mengutip seseorang. Artinya, mereka tidak bisa berbicara secara bebas atas nama mereka sendiri. Mereka selalu harus menyertakan kutipan. Dalam sejarah, seperti halnya di ilmu lain, misalnya fisika, ada Einstein. Di sana Einstein berkata begini, Newton berkata begitu. Dalam sejarah juga ada tokoh-tokoh besarnya sendiri. Ini katakanlah kronik, misalnya ada Bede, Jeffrey Mamonsky, Ammianos Marcellinus, Gildas. Dalam sejarah Rusia, ini adalah Nestor, The Tale of Bygone Years, ya, beberapa Karamzin lainnya, dan seterusnya. Jadi, para profesor sejarah itu sebenarnya tidak mengungkapkan pendapat mereka sendiri, mereka seolah-olah hanya mengutip orang lain, dan begitulah jadinya. Saya mencoba melihat hal ini dari sudut pandang filosofis. Jadi apa yang salah dengan itu? Orang-orang ini bekerja, mendapat gaji, mereka pasti juga punya keluarga. Jadi bagaimanapun juga mereka harus mencari nafkah. Tapi kebanyakan dari orang-orang ini menurut saya mereka sebenarnya tidak menyukai apa yang mereka kerjakan. Namun mereka tetap melakukannya karena mereka tidak bisa melakukan hal lain. Dan seolah-olah sistem sejarah, birokrasi, dan universitas telah menempatkan mereka dalam batasan tertentu. Jadi mereka menulis publikasi mereka. Lihatlah, sejarah itu sebenarnya berbeda sedikit dari ilmu pengetahuan dari segi publikasi. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Di sana tetap ada eksperimen-eksperimen, selalu ada sesuatu yang ditemukan meskipun itu hal-hal kecil. Misalnya elektron bergerak 30 derajat ke arah ini, dan itu saja sudah bisa dijadikan bahan untuk menulis artikel. Lalu dalam sejarah tentang apa yang akan Anda tulis, semua dokumen itu sudah lama ditemukan. Pada dasarnya, tidak ada yang benar-benar menemukan sesuatu yang baru. Kadang-kadang memang ada yang menemukan sesuatu, tapi kemudian ternyata itu palsu. Jadi para profesor sejarah, terutama para pakar di bidang ini, kebanyakan berkutat pada penerjemahan. Artinya mereka mengambil teks lama dan misalnya membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang sudah ada. Kemudian mereka menerjemahkannya kembali dengan cara mereka sendiri dan berkata, "Nah, Anda tahu, ada beberapa kata yang diterjemahkan secara keliru, jadi makna teks ini sebenarnya agak berbeda. Tapi inti dari teks itu sendiri tidak berubah, hanya hal-hal kecil seperti itu saja. Dan itu tidak menarik, itu membosankan." Dan di sini, memang sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Artinya, sistem ini yang memang sejak semula dibuat seperti ini, ya, secara umum pada hakikatnya tidak ada yang perlu dilakukan di dalamnya secara garis besar. Segala sesuatunya telah ditulis, segala sesuatunya telah diungkapkan, segala sesuatunya telah diletakkan di rak, ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam sejarah, banyak yang harus dilakukan, tetapi ini adalah topik terlarang. Dan seperti yang saya katakan, saya sudah memberikan contoh Thor Heyerdahl. Jika Anda masuk ke sana, Anda akan dikeluarkan. Ada contoh-contoh lain. Misalnya ini M, tokoh alternatif paling terkenal, sejarawan, Amerika Utara, Graham Hancock. Sama saja. Maksudnya dia punya teori sendiri, lagi-lagi interpretasi sejarah. Dan dia terus-menerus dikritik habis-habisan oleh para arkeolog dan sejarawan. Maksudnya mereka bilang dia bodoh, dia rasis, itu omong-omong, itu populer di Amerika. Jadi kalau Anda menyebut seseorang rasis, karir Anda juga bisa berakhir. Maksudnya dia punya teori bahwa ya Amerika Selatan bukan didirikan oleh orang Indian, tapi mungkin ada yang datang dari tempat lain. Langsung saja dia dibilang kamu rasis, karena kamu seolah-olah mengambil hak orang Indian atas asal-usul dan pencapaian mereka. Dan itu saja. Ya, kurang lebih begitulah cara kerjanya.
Sekali lagi, ada banyak contoh. Saya juga mengalami hal ini dari pengalaman pribadi saya, dalam bentuk yang sangat kecil. Ada satu, saya pernah tertarik dengan, pertanyaan tentang bawah tanah. Anda tahu kota-kota bawah tanah di mana itu? Di Turki. Ada beberapa di antaranya seperti sarang semut, yakni di bawah tanah. Dan, ya, sebenarnya mereka tidak tahu itu apa. Menurut sejarah resmi kota-kota ini, dibangun, agar orang-orang bisa bersembunyi di sana. Misalnya jika ada pasukan musuh datang, mereka melihat pasukan itu dan langsung hop, bersembunyi di kota bawah tanah itu, menggeser pintu dan selesai. Bagus sekali. Kalau aku jadi musuh, aku akan mendekati lubang ventilasi, melemparkan jerami yang menyala atau sesuatu ke sana, ya, dan mereka akan mulai keluar dari bawah tanah. Dari sudut pandang militer, ya itu benar-benar konyol. Artinya, kamu tidak akan bisa bersembunyi. Itu benar-benar kebodohan total. Ya, Anda tahu, Anda bahkan tidak perlu membuang sedotan di sana. Meskipun mungkin akan lebih cepat jika Anda melakukan ini. Bagaimanapun, sangat mungkin untuk memblokade semua jalur ini dan, coba pikirkan sendiri misalnya, ada seseorang yang duduk di bawah tanah, ya, berapa lama dia di sana? 5.000 orang kan? Ya. Artinya semua orang ini membutuhkan makanan. Semua orang ini, ya, mereka juga butuh tempat untuk buang air. Ada yang sakit, ada yang, ya, Anda sendiri paham kan? Jadi, dalam beberapa hari, orang-orang yang bersembunyi di bawah tanah di kota-kota ini yang hampir tidak punya jalan keluar, mereka akan, tenggelam dalam kotoran mereka sendiri. Begitulah, dan segera akan muncul infeksi. Jadi, ya, ini benar-benar tidak masuk akal. Secara logika, hal ini sama sekali tidak punya dasar atau landasan apapun. Dan secara umum ada forum-forum di mana hadir para profesor sejarah, ada juga para arkeolog, dan mereka membahas topik-topik ini. Topik ini muncul, saya kebetulan masuk ke sana, mulai berkomentar, dan pada dasarnya mengatakan hal yang baru saja kita bicarakan, bahwa di sini ada sesuatu yang tidak cocok. Kota-kota ini pasti ditujukan untuk sesuatu yang lain. Dan tahukah Anda, jawabannya di sana cukup keras. Dan baiklah, saya katakan misalnya, baiklah, mari kita bayangkan orang-orang ini datang, berapa banyak makanan yang bisa mereka bawa. Dan air. Baiklah, dan segera ada semacam, dan air, ya. Dan tiba-tiba seorang profesor arkeologi berkata padaku bahwa, kau tahu, kau tidak akan pernah bisa membayangkannya dalam sejarah. Baiklah, ya, tidak ada diskusi di sini. Artinya, orang-orang benar-benar tidak mau melihat pada logika dasar, pada fakta-fakta sederhana, dan bahkan tidak mau mendiskusikannya. Itu hanya contoh kecil. Tapi begitulah, situasi seperti ini memang terjadi di komunitas sejarah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Memang begitulah adanya. Jadi, jika Anda ingin mempelajari sejarah lagi, seperti di mana kita tertarik dengan pertanyaan ini, maka di kalangan akademis di sana, itu tidak akan bisa dilakukan secara khusus. Jadinya sejarah sangat diatur dengan ketat. Ada sudut pandang tertentu, dogma-dogma yang tidak boleh diperdebatkan dan harus diikuti. Jadi pada dasarnya, bangunan ini, bangunan sistematis ilmu pengetahuan sejarah itu sudah dibangun, mungkin sekitar abad ke-19, di akhir atau awal abad ke-20, dan sejak saat itu tidak pernah berubah, bukan? Saya hanya penasaran. Misalnya, saya punya sebuah dokumen, saya tidak ingat apa yang saya lihat, saya rasa saya melihat karya-karya, hal pertama yang saya lihat adalah karya-karya Santo Agustinus dari Hippo. Inilah orang yang menulis The City of God, karyanya yang terkenal. Di sini, dan Wahyu. Dan saya tertarik dengan ini. Baiklah, oke. Apa saja manuskrip tertua? Baiklah, manuskrip yang kita miliki. Karena dia semacam, ya, menulis, katakanlah, secara historis resmi orang ini hidup pada abad ke-5. Di sini. Baiklah, apakah kita memiliki dokumen yang tersisa dari abad ke-5? Wah, ternyata mereka tidak tinggal. Maksudku, ada dokumen di sana yang berasal dari abad ke-13. Besar. Dan kapan dokumen-dokumen ini ditemukan? Berikut ini tanggal pembuatannya pada abad ke-13 dan kapan mereka ditemukan. Dan ternyata sebagian besar kronologi sejarah ini ditemukan pada pertengahan abad ke-19, seperti yang Anda catat dengan benar. Jadi ceritanya dan penemuannya selalu sama. Maksudnya semacam perpustakaan di Konstantinopel, atau di Prancis, atau di Spanyol, atau di Italia. Jadi seseorang sedang mengutak-atik arsip dan tiba-tiba menemukan sebuah naskah biara kuno. Dan inilah ceritanya, silakan baca.
Hal yang sama juga terjadi pada peta-peta sejarah, peta-peta kuno. Jadi mereka ada peta-peta yang diberi tanggal tertentu untuk tanggal tertentu. Tapi, kapan sebenarnya peta-peta itu ditemukan? Itu sekitar pertengahan abad ke-19. Tapi, sekali lagi, tidak semuanya. Tentu saja ada dokumen-dokumen yang lebih tua. Tapi, jadi apa kesimpulannya? Bahwa kita tidak memiliki bukti yang jelas dan meyakinkan tentang kebenaran sejarah yang diceritakan kepada kita. Ada hal seperti ini dengan sejarah. Sejarah itu sendiri sebenarnya tidak ada. Yang ada interpretasi sejarah. Kenapa sejarah tidak ada? Karena kita tidak hadir di sana. Artinya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada hanyalah interpretasi tertentu. Dan interpretasi para sejarawan resmi didasarkan pada semacam teori-teori tertentu yang mereka rumuskan, begitu. Sedangkan katakanlah sejarawan alternatif mendasarkannya pada interpretasi yang berbeda. Jadi yang terjadi adalah semacam pertarungan antara interpretasi sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti, baiklah, sekali lagi, kami tidak ada di sana, kami tidak bisa tahu dengan pasti. Di sini. Dan siapa misalnya yang akan mengklaim bahwa itu persis seperti ini, tentu saja orang ini pasti punya mesin waktu, karena berdasarkan hal-hal yang kita miliki sekarang sangat sulit untuk menentukan dan Nah, disitulah letak masalahnya, karena para sejarawan mengatakan bahwa memang seperti itulah kejadiannya. Dan kita tahu persis bahwa memang seperti itulah kejadiannya, dan di buku-buku sejarah tertulis, jangan ragu seperti yang kami tulis kepadamu, memang seperti itulah kejadiannya. Tapi itu hanyalah salah satu versi saja. Lalu di mana versi-versi lainnya? Mengapa kalian hanya menganggap satu versi saja yang benar? Dan seperti yang Anda katakan dengan tepat, sejarah itu memang selalu berubah. Kita bisa melihatnya dari runtuhnya Kekaisaran Rusia. Di sana mereka membentuk Uni Soviet, menulis ulang sejarah, lalu Uni Soviet runtuh, sejarah ditulis ulang lagi. Sekarang sejarah sedang ditulis ulang lagi. Beberapa data sejarah di negara kita, di Rusia, berubah hampir setiap 10 tahun. mengamati sejarah itu sebenarnya ilmu yang luar biasa. Saya akan merekomendasikan semua orang untuk mempelajarinya, tapi saya akan menyarankan menggunakan metode yang sedikit berbeda dari yang diajarkan di institusi, yaitu metode jangan pernah mempelajari Yunani kuno atau Romawi. Itu terlalu jauh dan tidak diketahui apakah itu benar. Pelajari sejarah di tempat. Artinya tiap kota punya sejarahnya sendiri, bangunan tuanya sendiri, monumennya sendiri, museumnya sendiri, peta geologinya sendiri. Dan dari sini, dari tempat-tempat ini, ditambah lagi Anda sudah ada di sana, Anda dapat mengambil banyak informasi dari tempat-tempat ini, di sini. Gabungkan ini dengan seperti logika, ya akal sehat saja. Dan selalu ingat bahwa manusia belum benar-benar berubah, begitulah istilahnya. Motivasi orang sekarang sama saja dulu, dan Anda akan menemukan banyak hal sendiri, dan saya pikir Anda akan memperkaya ceritanya. Sekali lagi, situasi sejarah adalah apa yang kita miliki saat ini. Tapi saya pikir, sekali lagi, jika terkumpul masa kritis orang-orang yang berkata, wah, yaitu semuanya dipublikasikan, ada sesuatu yang tidak beres di sini, maka sejarah resmi itu juga akan bisa dibilang berubah. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi begitulah. Itu murni rekomendasi dari saya dan ya, seperti itu.